S2 Bab 47, Berkunjung. Zire keluar dari rumah dengan sebungkus es krim di tangan. Santai dia mendudukkan pantat di gazebo lalu mulai menjelati es krim yang tadi dibawakan sama Oma Yulia. Sekarang omanya itu sedang ada di dalam, main sama Rea dan Reving main sama Opa Samir. Zira udah remaja sekarang, nggak semanja dulu yang kalau Oma sama opanya main ikut menikmati duduk sambil ngobrol-ngobrol. Dia memilih sendiri di sini dengan kepala yang rasanya agak galau. Kecewa sama Xavier. Ya, dia memang kecewa, tapi masih bisa memahami posisi Xavier. Makanya dia memilih untuk mengakhiri hubungan itu daripada menyiksa perasaannya dan perasaan Xavier sendiri. Lalu Veloz? CKK, dia kesel bukan kecewa. Kesel karena si Veloz sok ngerasa nggak ngebutuhin dirinya. Padahal kan yang butuh itu dia. Dan Zira cuma ngebantuin aja. CKK, ada ya orang kayak dia. Ngejudesin yang mau ngebantuin. Dipikir gue bahagia banget mau ngebantuin. Apa? Zire ngedumel setelah memblokir akun baru yang barusan nge-DM. Lo yang minta gue buat nggak usah datang. Jadi, jangan nyesel kalau gue juga nggak akan respon perjodohan yang belum dimulai ini. Dia mematikan layar, menaruh di samping pantatnya dan kembali menikmati es krim yang masih sisa sedikit. Tak lama gerbang tinggi rumahnya dibuka oleh Pak Satpam dan itu membuat tatapan Zire jadi terarah ke sana. Sudut bibirnya tertarik ke atas melihat mobil merah milik dadinya melaju masuk. Oh merga! Seru Zire dengan binar kesenangan ketika di belakang mobil dadinya ada mobil warna hitam khas milik Kerga yang menyusul. Zire melemparkan stik es krim ke tempat sampah yang tak jauh dari tempatnya. Lalu tersenyum melihat Dedi dan teman dadinya yang keluar dari mobil. Dedi? Sapa Zira. Dia berlari dan berhambur memeluk dadinya. Cakra sendiri membalas pelukan sang anak, lalu mengecup kening Zira setelah pelukan singkat itu terlepas. Oma sama Opa, yang di dalam? Zira menganggukkan kepala. Belum lama sih datangnya. Ziri memiringkan kepala untuk menatap Erga yang ada di belakang Cakra. Om, sapa Zira dengan senyum manis. Erga jadi tersenyum melihat wajah cantik anak sahabatnya ini. Bos, sisi gue buat jadi mantu ya? Pintanya. Cakra menoleh dengan tatapan galak, satu kaki terangkat hendak menginjak kaki Erga. Tapi Erga sudah menyelamatkan kakinya lebih dulu. Sementara Zire jadi tertawa melihat dadinya yang terlihat tak setuju. Om Erga nginep di sini? Satu sudut bibir Erga terangkat lalu menganggukkan kepala menjawab pertanyaan Zira. Ada syuting di kafe dekat sini untuk semingguan. Jadi mau numpang tidur dan makan gratis di sini. Dia nyengenges sembari melirik ke arah Cakra. Cakra berdecak dengan sunggingan senyum. Ada gitu? Artis miskin ke elo? Behaha, bos, ngatain gue gitu banget sih? Cakra tak pedulikan Erga. Dia cukup lelah dan pengen banget lihat istri serta anak-anaknya. Memilih melangkah menaiki undakan teras dan membiarkan saja Erga bersama dengan Zira. Cukup percaya kalau Erga tidak akan membahayakan anak gadisnya ini. Om, selfie, boleh kan? Zira minta izin. Tapi nanti aku posting di akun IG-ku. Gak apa-apa. Santai Erga menganggukkan kepala. Tangannya melingkar di pundak Zira, merangkul Zira dan tersenyum ke arah kamera handphone milik Zira. Udah foto, Erga melangkah menuju ke gazebo. Duduk di sini sambil pegang sebatang rokok dan santai menghabiskan rokok untuk sejenak tak memikirkan dunia bisnis yang rasanya mulai membuatnya bosan. Om, temanku ada yang ngefans banget sama Om Erga lo. Kata Zira setelah memposting foto selfie-nya tadi. Erga mengepulkan asap dari mulut dengan senyum tipis. Cewek?
Tanya Erga sembari melirik Zira. Zira mengangguk dengan membalas lirikan itu. Emang fansnya Om Erga ada yang cowok juga? Kedua bahu Erga mengedik. Kayaknya cuma papa deh fans cowoknya. Haha. Zira jadi tertawa mendengar jawaban itu. 2 hari berlalu dan itu dilalui Veloz dengan rasa bosan dan galau yang rasanya tak berujung. Dia benar-benar tak bisa menghubungi Zira. Bikin akun yang baru pun tetap sama saja karena akun Zira berubah jadi privasi dan itu semakin membuat Veloz tak karuan galaunya. Dan malam ini, di dalam kamarnya sini jari Veloz ragu untuk menekan tombol kirim atas chat yang sudah dia tulis beberapa menit lalu. Sal, bisa bagi nomornya Zira? Itu chat yang dia tulis di kolom pesan DM-nya sama si Jesal. Kalau nggak ke Jesal, dia mau mintanya ke siapa? Karena minta ke yang lain sama kayak lagi bundir. Veloz menggigit kuku jarinya, lalu menggigit bibir selanjutnya membuang angin kasar melalui mulut. Astaga, kepala baru aja sembuh dan dia baru saja pulang, tapi sungguh di kepalanya ini tak bisa berhenti mikirin Zira yang sampai detik ini masih saja ngambek sama dia. Akhirnya telunjuk Veloz menekan tombol kirim setelah cukup lama berpikir dan membuang gengsinya itu. Melihat chat DM-nya yang sudah terbaca, Veloz menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. Aku minta izin ke Zira dulu ya. Kedua alis Veloz bertaut membaca chat balasan dari Jesal. Tangannya mengepal karena gregetan. Kenapa harus minta izin ke Zira? Batinnya marah ke Jesal, tapi tetap tidak bisa mengungkapkannya. Karena memang Jesal udah bener. Veloz menjatuhkan kepala ke badan sofa di dalam kamarnya. Tangannya mengusap rambut yang sekarang sengaja dipotong cepak. Bukan karena takut dengan kuncir ke sekolah, tapi luka di bagian kepala kemarin yang mengharuskan rambutnya dipotong agar operasinya tidak terganggu. Menit berlalu, Veloz menegakkan tubuh. Mengambil handphone dan mengusap layar yang sayangnya sangat sepi. Belum ada balasan dari Jesal. Z, ada yang minta nomor wamu. Satu alis Zira terangkat membaca chat yang sudah beberapa menit lalu dari nomor Jesal. Dia menjatuhkan tubuh ke kasur dan mulai menekan beberapa huruf untuk membalas chat itu. Siapa? San Jesal. Baru saja hari itu centang 2 abu-abu. Sudah ada chat yang masuk dari nomor Mikkel. Nongki. San picture sebuah gambar meja bulat dengan 2 gelas kopi serta sebungkus rokok yang sudah pasti satu buat berdua. Zira langsung beranjak dari kasurnya. OTW San Mikkel. Dia menaruh handphone, mengambil jaket dan ganti pakai celana panjang. Masukin beberapa lembar uang dan handphone ke saku jaket lalu melangkah keluar dari kamar. Kedua mata Zira mendekik melihat mami dan dadinya yang sudah rapi dan bersiap untuk pergi. Dedi sama mami mau kemana? Tanyanya, memerhatikan mominya yang tumbenan dandan cantik. Cek kakak, mami cantik banget. Tumbenan pakai lipstik, mam. Komentarnya. Leta jadi berdecak sembari melirik kesal ke Zira. Mau jengukin temenmu? Kan baru pulang dari rumah sakit. Cakra yang menjawab. Kening Zira berlipat mendengar itu, detik kemudian kedua mata melebar saat tahu jika yang dimaksud dadinya adalah Veloz. Dedi mau ke rumahnya Veloz? Santai Cakra menganggukkan kepala. Ayo. Ajaknya. Leta sudah menggandeng tangan Reving, mengajak anak keduanya itu keluar rumah duluan. Sementara Rea dititipin ke Mama Yulia dulu. Bukan maunya Leta sih ya, tapi memang Mama Yulia suka banget sama anak kecil. Terlebih pernikahannya dengan Opa Samir nggak lagi hamil, jadi mereka berdua begitu menyayangi anak-anak Cakra tanpa terkecuali. Zira sebenarnya nggak mau ikut jengukin Veloz, tapi nggak enak juga kalau nggak datang. Apalagi Mami sama dadinya aja datang. Zira nggak ada di satu mobil sama orang tua dan adiknya,
tapi dia membuntuti di belakang mobil dadinya dengan rasa yang tak nyaman. Masih kesel sama Veloz, jadi rasanya males mau ketemu. 1 jam kurang beberapa menit mobil merah milik Cakra memasuki halaman yang sedikit luas. Rumahnya berlantai 2 dan terlihat mewah. Halamannya tak seluas rumah tinggal Zira, tapi tetap bisa dikatakan luas karena muat untuk menampung beberapa mobil. Sudut bibir Cakra tertarik ke atas, dia menyunggingkan senyum melihat Aldi yang berdiri di teras rumah bersama dengan Laura. Lama nggak pernah bertemu dan itu dalam hitungan tahun, Cakra merasa ada banyak perubahan di wajah Aldi. Nggak apa-apa, kan, Nei? Tanya Cakra sebelum membuka pintu mobil. Leta melirik pemilik rumah yang tak terlalu jauh. Kamu ada rasa gimana gitu nggak sih, ke Laura? Tanya Leta. Satu alis Cakra terangkat dengan kepala yang menggeleng. Biasa aja. Leta memutar tubuh sampai dia menghadap ke Cakra. Kamu sama dia udah pernah ngapa-ngapain kan? Cakra? Cakra mengerjap-ngerjap dengan bibir yang sedikit mengerucut. Kayaknya aku dulu pernah sih, tapi cuma sekali doang. CKK, udah lama, Nei, dan aku juga sudah lupa sama semua itu. Ada perasaan yang mendorongmu pengen mengulangi biar ingat? Tanya Leta yang tentu entah keberapa. Cakra mendengus mendengar itu. Nggak pernah, Nei. Aku juga mikirin Rhea, Raving, Zira dan terutama kamu. Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Sekarang giliran Leta yang menghela nafas panjang. Ya gimana aku nggak mikir aneh sih, Cakra? Kamu bisa seenaknya menerima permohonan Lore gitu. Alasan aja pengen balas dendam ke Aldi, tapi kan aku juga nggak tahu kalau kamu ada niatan lain di luar. Cup. Cakra menarik kepala Leta dan langsung mengecup bibirnya, membungkam bibir yang ngomel itu. Ih, Dedi cium bibir Mami. Seru Raving dengan sedikit berteriak. Kedua mata Leta jadi melebar mendengar kalimat Raving. Tangannya langsung mendarat di dada Cakra, nabok dada itu kencang. Sembarangan! Dia membuka pintu mobil, melangkah keluar dan membuka pintu belakang lalu menuntun anak lelakinya untuk keluar. Kedua mata Aldi melebar melihat tamu yang datang. Tamu yang kata istrinya adalah calon besan alis orang tua dari gadis yang akan menjadi istri Veloz. Cakra? Serunya, gagu dan amat sangat tak percaya. Telunjuknya menuding ke arah Cakra dengan kedua mata yang tak berkedip. Leta. Sapa Laura ramah. Dia meraih tangan Leta untuk berjabatan dan cipika-cipiki. Lalu membungkuk mengecup kedua pipi Raving. Setelahnya dia memeluk Zire dengan hangat. Ayo, masuk. Ajaknya. Cakra tak bergerak, tetap berdiri di depan Aldi tanpa kata ataupun mengulurkan tangan. Yang ada, dia pasang wajah siap menganiaya, sama seperti dulu. Kalah lu! Katanya ketus. Aldi menggelengkan kepala. Enggak, gue nggak akan mau menikahkan anak gue sama anak lo. Lantang Aldi berkata dengan wajah tak suka. Cakra terkekeh mendengar kalimat penolakan Aldi. Anak lo laki, enjir. Dia bisa nikah sendiri tanpa lo nikahkan. CKK, dari SMA sampai udah berumur begini masih aja bego. Tak menganggap Aldi tuan rumah, Cakra melenggang masuk ke dalam mengikuti anak dan istrinya. Bentar ya, aku panggilkan Veloznya dulu. Dia nggak tahu kalau akan ada yang datang. Kalian duduk dulu ya. Laura melangkah masuk lebih ke dalam rumah tanpa peduli dengan suaminya yang naik darah. Dia, kakakmu di mana? Tanya Laura saat melihat anak gadisnya menuruni anak tangga. Di kamarnya. Jawab Agia singkat. Buatin minum ya, ada tamu 4. Sekalian minum buat mama, papa sama kakakmu nanti.
Suruh Laura, dia sendiri naik ke atas untuk memanggil anaknya. Tak mengatakan apapun, Agia nurut saja. Masuk ke dapur untuk bikin minuman. Laura membuka pintu kamar anaknya yang tidak dikunci. Dia menghela nafas melihat Veloz yang duduk di atas kasur sambil usap-usap handphone. "Vel, ganti pakai baju yang sopan. Ada tamu di bawah." Veloz mendongak, menatap mamanya. "Tamu? Biasanya juga mama sama papa nemuin tamu sendiri," batinnya. "Siapa, Ma?" Tanyanya kemudian sembari beranjak turun dari ranjangnya. Laura tersenyum simpul. "Keluarganya Zira." Brak! Refleks banget Veloz menendang kursi yang ada di depannya dengan wajah syok. Laura sampai berlari memegangi tubuh anaknya yang sebenarnya nggak akan ambruk. "Kamu kenapa? Kepalanya masih kelingan?" Laura menatap panik. "Enggak, Mah, nggak apa-apa." Dengan dada yang naik turun karena deg-degan, Veloz berusaha tetap biasa dan tidak menunjukkan groginya ke mama. Perlahan Laura melepaskan tubuh Veloz. "Ya udah, ganti baju dan ke bawah, ya?" Veloz menganggukkan kepala tanpa ragu. Melihat pintu kamarnya tertutup, Veloz langsung memukul dada dengan bibir yang mengulas senyum. Lalu tertawa sendiri tanpa suara. "Yes!" serunya lirih dengan gerakan tangan yang mengepal. Cukup 5 menit, Veloz keluar dengan kaos warna putih lengan pendek serta celana warna krim yang cukup sopan. Begitu muncul di sekat pembatas ruang tamu, kedua mata langsung celingukan mencari keberadaan Zira. Agak kecewa karena tak melihat ada Zira di sini, tetapi dia tetap tersenyum dengan kepala yang membungkuk. Lalu melangkah ke arah Letta dan Cakra, menjabat tangan dua orang tua Zira dengan sopan. "Masih pusing?" tanya Cakra, memerhatikan sisi kepala Veloz yang masih ada penutup lukanya. Veloz meraba luka kepalanya itu. "Dikit, Om. Jadi, kamu satu angkatan sama Zira ya?" tanya Letta. Veloz menganggukkan kepala dengan bibir yang setia tersenyum. "Aku hamil pas abis ujian akhir, Lat. Sama kayak kamu, kan?" Laura menyahuti tanpa malu. "Kakak, hal kayak gitu diomongin. Dia punya malu." Aldi nyeletuk tanpa menatap istrinya. Laura jadi menghela nafas melirik suaminya yang benar-benar tak berubah. "Papa sama papa, satu sekolahan juga, sama Om dan Tante?" tanya Veloz, menatap kedua orang tua Zira. Cakra menganggukkan kepala. "Satu sekolahan, dulu di SMA Sri Kandi." Terlihat wajah terkejut Veloz dengan binar kagum. "Dia dulu dijuluki dewa keributannya Sri Kandi. Bad boy yang parah dan..." Aldi melirik istrinya. "Semua orang itu mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu nggak akan pernah bisa diubah. Mau masa lalunya kelam, buruk, rusak, kotor, itu akan tetap sama dan hanya bisa kita jadikan sebagai kaca untuk jalan menuju ke masa depan. Kalau merasa kelakuan di masa lalu buruk, berarti ambil jalan di masa depan, jangan sampai sama seperti di masa lalu. Biar yang di depan sana cerah dan ada perubahannya. Begitu, kan, Kak Aldi?" Letta yang menyahuti. Cakra langsung tertawa melirik Aldi yang melengos dengan wajah kesal. Tangannya melingkar ke pinggang Letta dan mengecup pipi istrinya tanpa malu. Laura melengos menyembunyikan tawa. Dia nggak marah suaminya diceramahi Letta seperti ini. Yang ada malah makasih banget ke Letta. "Anak udah gede semua kan ya, Let? Waktunya mikir hidup yang lebih baik dan mikirin biaya buat nyekolahin anak sampai anak bisa menemukan jati dirinya. Bukan makin membobrokkan diri." Aldi menoleh menatap tajam ke Laura. Wajahnya sudah terlihat merah, marah. Veloz memilih beranjak dari duduk, dia melangkah keluar dari rumah.
Tatapannya terarah pada kolam ikan di sebelah pagar rumah. Di sana ada dua cewek serta Raving yang megang kayu dan mainan air di kolam. "Kak Veloz!" seru Raving ketika melihat Veloz yang melangkah mendekat. Veloz jadi tersenyum dan nyamperin Raving. Dia jongkok setelah mengecup pipi Raving. "Abis kasih makan ikan?" Raving mengangguk. "Ikannya gede-gede. Kalau di rumahku ikannya kecil. Ini ikan nila. Kalau kakak lapar, tinggal ambil ikan di sini buat digoreng," tutur Veloz. Kedua mata bulat Raving berbinar mendengar cerita Veloz. "Oh, jadi ikannya bisa dimakan?" Veloz menganggukkan kepala. "Tadi Tante Lore goreng ikan. Di dapur kayaknya masih ada. Raving mau?" Tanpa ragu bocah itu menganggukkan kepala. "Aku suka ikan goreng. Mami sering goreng ikan juga. Ajakin Kak Agia ke dapur ya. Suruh ambilin ikan nila gorengnya," bisiknya ke Raving. Lalu ide itu berhasil. Raving merengek ke Agia dan menggandeng tangan Agia masuk ke dalam untuk meminta ikan goreng. Dan sekarang, bersisa Zira yang duduk di kursi dari semen yang ada di bawah pohon samping kolam. Masih ngambek dan kesel sama Veloz, Zira memilih beranjak berdiri untuk menghindari berduaan. "Zi?" panggil Veloz saat melihat Zira yang mulai melangkah. "Cek kakak!" decaknya karena Zira tak mendengarkan. "Lo beneran marah?" Menolehkan diri, Zira tetap melangkah sampai akhirnya tangannya dicekal Veloz. Tapi hanya sebentar, karena Veloz langsung melepaskan tangan Zira ketika yang punya tangan melirik padanya. Salah tingkah, Veloz menggaruk kepala depan yang rambutnya sudah menjadi pendek. Dengan tatapan kesal dan cuek Zira mendengus. Lalu membuang muka dan kembali duduk di kursi dari semen tadi. Agak lega, Veloz jadi membuang angin kasar melalui mulut dan mengikuti Zira. Dia duduk di tepi kolam dengan terus menatap Zira yang cuek dan tak menunjukkan wajah ceria seperti biasanya. Veloz memetik tanaman yang ada di dekatnya, memainkannya untuk mengusir rasa grogi dan rasa bingung untuk memulai bicara. Waktu kemarin itu, gue nggak serius." Veloz mulai bicara setelah menit berlalu dengan diam. Satu alis Zira terangkat. "Apanya yang nggak serius?" Cara ngomong Zira terdengar judes. Beneran beda kayak biasanya. Veloz menggigit bibir, tiba-tiba banyak kalimat yang terasa berputar di kepalanya. Pengen jelasin, tapi bingung mau jelasinnya seperti apa. "Zi?" Bibirnya mengatup karena kedua mata beradu tatap dengan mata kecil Zira yang ternyata begitu mempesona. Untuk beberapa detik mereka berdua hanya diam dengan beradu pandang. Lalu pandangan mereka terputus ketika Zira memilih membuang muka. "Lo yang minta tolong, tapi lo yang perlakukan gue seenak jidat. Jangan merasa gue sangat butuh lo dan gue gak bakalan bener-bener memusuhi lo hanya karena gue sering datang secara tiba-tiba ya. Di sini yang butuh itu Elo, bukan gue. Jadi, jika lo nyuruh gue pergi, itu sama sekali gak merugikan buat gue. Dan gak jadi menikah kontrak sama Elo, itu juga gak rugi buat gue," ujar Zira dengan wajah yang bersungut-sungut. Veloz meneguk ludah mendengar penuturan Zira yang memang nyata dan benar. "Cari cewek lain yang bisa nolongin Elo. Akan lebih bagus lagi jika cewek itu benar-benar lo harapkan kehadirannya," lanjut Zira lalu beranjak dari duduknya. "Sorry, gue tarik kesediaan gue buat bantuin lo." Tak lagi menatap Veloz, Zira melangkah pergi meninggalkan Veloz yang terlihat syok dengan kedua mata yang melebar. Veloz mengejarnya, mencekal tangan Zira. "Zira!" Dengan kasar Zira mengibaskan tangan sampai cekalan itu terlepas.
lalu melirik Velos galak dan kembali melanjutkan langkah. Velos menyentak nafas kasarnya, lalu berlari mengejar Zira. Dia menghadang Zira, berdiri di depan Zira dengan tatapan paling teraniaya. Zira menggeser kaki, ambil jalan lain dan tetap melangkah untuk kembali ke dalam dan ngajakin orang tuanya balik. Velos tetap mengejar, dia langsung jongkok di depan Zira dengan kepala yang mendungak. Satu tangannya mengulurkan batang bunga kecil yang tadi dia petik di tepi kolam. Adinda, maafin gue. Gue salah. Katanya dengan bibir yang gemetar. S2 bab 48, M. Serentetan kata yang Velos ucapkan berhasil membuat kedua mata Zira melotot. S2 bab 48, M. Serentetan kata yang Velos ucapkan berhasil membuat kedua mata Zira melotot dengan wajah yang terpaku. Dia teramat terkejut mendengar satu panggilan yang terkhusus untuknya dan juga cara Velos yang sampai bertekuk lutut di depannya. Lalu tatapan Zira teralih ke bunga kecil berwarna ungu dengan tangkai yang ditekuk-tekuk menjadi sebuah lingkaran. Dengan bibirnya yang masih terlihat gemetar, Velos menunjukkan bunga kecil di tangan. Ini bunga rumput. Gue belum beli cincinnya. Pakai ini dulu, nggak apa-apa, kan? Kedua mata Zira menegrap cepat, dia menggulung bibir. Tiba-tiba ada respon yang berbeda dari tubuhnya. Velos menghela nafas kasar karena Zira tak kunjung menjawab penyataan maafnya. Jangan batalin kesediaan nikah kontraknya. Gue beneran minta maaf soal yang kemarin. Kemarin itu kalau... Aduh, gue numpang ke kamar mandi. Zira memegangi perutnya yang jadi mulas. Lalu menepuk lengan tangan Velos dengan muka memerah. Buru, di mana kamar mandinya? Velos jadi beranjak berdiri, melangkah masuk ke dalam rumah dan tentu saja diikuti Zira. Keduanya sama-sama tersenyum nyengir saat melewati ruang tamu. Karena keempat orang tua yang sedang duduk di ruangan ini jadi berhenti ngobrol karena memerhatikan keduanya. Mau numpang ke kamar mandi? Kata Zira, menjelaskan wajah bertanya yang kelihatan dari muka muminya. Numpang ke kamar mandi ya, Om, Tante? Izin Zira ke Laura dan Aldi. Laura tersenyum dengan anggukan. Iya, masuk aja. Zira menepuk punggung Velos dan mendorong tubuh yang ada di depannya itu untuk buru-buru masuk. Aldi sampai tak kedip mengikuti langkah kedua anak tadi yang terlihat dekat dan memang tidak ada kesan musuhnya. Lalu melirik ke arah Cakra yang menyunggingkan senyum dengan satu alis yang diangkat. Itu tadi anak lo? Tanyanya, ingin meyakinkan. Cakra menganggukkan kepala tanpa ragu. Dia anak spesial. Lahirannya, gue sendiri yang nungguin. Lalu menuding Aldi dengan wajah meledek. Gue yakin, lo gak pernah nungguin bini lo pas ngelahirin anak-anak lo, kan? Aldi melengos mendengar ledekan itu. Bergumam tak jelas dan tidak ada yang mendengar. Laura berdecak melirik suaminya yang benar-benar terlihat tak ada rasa cinta ataupun sayang kepadanya. Yang nemenin aku lahiran mamaku. Dia mah anteng sambil mainan handphone aja. Gak ada khawatirnya sama sekali. Cakra menggelengkan kepala dengan decakan. Gak laki banget sih lo, anjing! Aldi melotot dengan tangan yang terkepal. Lalu membuang nafas kasar sembari menjatuhkan punggung ke badan sofa. Runtuh dunia gue. Keluhnya sembari mengusap wajah dengan kedua tangan. Dan di rumah tinggal Velos di ruang dalam sini, Zira melangkah keluar dari kamar mandi. Dia cuma pipis, gak benar-benar berak karena emang mulasnya tuh efek dari respon tubuh atas situasi yang dihadapi.
Dan sejak kecil dia udah seperti ini. Sengaja banget, berpura nggak melihat Veloz yang duduk di anak tangga paling bawah. Zira langsung nyamperin Raving yang duduk di karpet depan Tiff sambil makan ikan goreng. "Rav, di!" seru Zira mentonyor bahu Raving pelan. "Di rumah tadi udah makan lo ya? Malah ngabis-ngabisin jatahnya ke Agi ya. Ih, Kak Zira apaan sih?" Bocah ganteng ini cemberut. Detik kemudian membuka mulut karena Agia menyodorkan tangan untuk menyuapi daging nila. Agia tertawa kecil melihat Raving yang lahap banget makan ikan. "Raving suka banget sama ikan nila ternyata." Zira menganggukkan kepala. "Suka banget dia. Gue juga heran deh. Padahal gue nggak suka sama perikanan." Agia terlihat antusias dengan cerita Zira. "Oh, Kak Zira nggak suka ikan? Terus, sukanya apa? Lebih suka lele bakar sih?" Jawab cewek cantik dengan rambut yang diikat kuda ini dengan enteng. Di belakang sana, Veloz yang sudah ngedumel karena dicuekin jadi mengerutkan kening dengan kedua alis yang bertaut. "Lo, lele kan termasuk ikan, Kak?" kata Agia. Kembali dia menyodorkan secuil daging ikan nila ke mulut Agia. "Udah kenyang Kak Agia?" Raving mengusap perutnya. "Ya udah, kalau udah kenyang, ayo minum air putih sama cuci mulutnya," ajak Agia. Dia beranjak dari duduk, menuntun Raving menuju ke dapur yang ada di sekat dalam sana. Melihat adiknya pergi bersama dengan si calon adik ipar, Zira ikut beranjak berdiri. Sengaja banget dia menoleh, melirik Veloz yang ternyata memerhatikannya. Tak mengatakan apapun, Zira ngeloyor menuju ke ruang tamu. Namun, baru beberapa langkah tangannya sudah ditarik. "Lo!" Pekik Zira terkejut karena dia langsung diseret menuju ke lantai 2. "Hah!" teriaknya sembari memukuli tangan Veloz yang menariknya. Dan di lantai 2 sini, tepatnya di balkon yang pintu kacanya dibuka lebar, Veloz melepaskan cekalan tangannya. Dia langsung membuang muka dengan kedua tangan yang bertumpu di pagar balkon. Bibirnya terbuka, bernafas kasar melalui mulut untuk meredakan rasa panas yang tiba-tiba mengalir di tubuh. Di belakangnya sini, Zira tertawa tanpa suara melihat punggung berbalut kaos putih yang berhasil tak berkutik di depannya. Dia mengulum bibir lalu melangkah ke pagar balkon dengan kepala yang dimiringkan hanya untuk menatap wajah Veloz dari depan. Tingkah Zira yang refleks membuat Veloz langsung menarik diri dengan kedua mata yang melebar. Dia berdecak melihat tawa Zira yang sekarang terlihat sudah kembali lagi seperti biasanya. "Cekaka!" kesal Veloz. Dia melemparkan batang bunga yang sejak tadi masih dia bawa. Zira langsung nabok lengan Veloz dan jongkok mengambil batang bunga yang tergeletak di lantai. Dia menatap bunga kecil yang hampir layu itu. Iseng banget memasukkan batang itu di jari manisnya. Bibirnya mengerucut saat lingkaran batang itu terlalu besar di jari manisnya. "Kebesaran, ih!" ngomongnya dengan memerhatikan yang melingkar di jari. Dia berdiri lalu menunjukkan jari jemari kanannya yang sudah ada bunga kecil itu. "Kecilin bisa kan, Kakanda?" pintanya dengan wajah yang sengaja disetting manja. Asli, sebenarnya pengen marah, pengen ngeremet wajah yang kedua mata dikedip-kedipin kayak lampu ambulans. Tapi mendengar panggilan yang Zira ucapkan tadi, Veloz tak bisa menahan bibir untuk tak tertawa. "Di, Kanda malah ketawa?" Berlaga manja seperti ciwi pada umumnya, Zira memukulkan tangannya ke perut Veloz. "Ya udah, nggak usah pakai. Cekaka, mana?" Melihat Zira akan membuang batang bunga darinya, Veloz langsung merebut dan menunduk mengecilkan karyanya ini. Anteng membenarkan cincin palsu ini, Veloz melirik Zira yang berdiri di depannya. Bibirnya tersenyum melihat Zira yang juga tersenyum. "Cekaka, senyum-senyum."
Gumamnya lirih. Satu sudut bibir Zire terangkat ke atas. Lo suka gue senyum atau gue diem aja? Pertanyaan yang berasa menjebak. Mau nggak jujur, pasti pernikahan kontrak jadi taruhan. Kalau jujur, dia. Ya malu, kan? Akhirnya Veloz memilih diam saja tak menjawab. Berpura fokus membenarkan batang bunga yang sebenarnya sudah bisa dipakai. Zire melangkah ke arah meja kecil yang ada di balkon, lalu duduk di kursi sana sembari mengamati tanaman kaktus yang ada di atas meja. Dia menyandarkan punggung di sandaran belakang dengan tatapan tertuju ke depan. Tanpa sengaja kedua mata bertemu dengan kedua mata Veloz yang menyandarkan tubuh di pagar balkon depan sana. Merasa jika handphone di saku jaketnya bergetar, Zira merogoh saku dan mengambil HP-nya. Dia mengusap layar dan membaca chat yang masuk dari beberapa nomor. Veloz yang minta. Itu chat dari Jesal yang refleks membuat Zira langsung mengangkat wajah menatap Veloz yang dia memainkan cincin palsu untuknya. Diemin aja dulu, Sal. Gak usah dibales. San Jesal. Senyum samar terbit di bibir Zira melihat lelaki tampan di depan sana yang sekarang sedang menatap padanya. Kalau emang gantel, harusnya Veloz minta nomor itu lewat dirinya sendiri, bukan lewat orang lain. Dan itu yang Zira inginkan. Astaga, lo otunya dari hutan Amazon apa dari Samudera Hindia sih, Tai? Chat dari Mikkel yang membuat kedua matanya membulat. CKK, dia sampai lupa kalau tadi sudah ada janji sama Mikkel dan Nathan. Udah cocoklah jadi dewan negara. Sukanya janji doang. Urusan menepati, itu belakangan. Dan ini dari nomor Nathan. Zire menekan beberapa huruf dengan cepat untuk membalas chat itu. Bentar, gue lagi ada urusan. 5 menit gue sampai situ. Satu kalimat yang diketik dan dikirim kedua nomor. Dia menekan tombol off dan menyimpan handphone ke saku jaket. Lalu beranjak berdiri karena harus pergi menemui dua saudaranya itu. Gue pergi. Pamitnya ke Veloz. Refleks Veloz langsung menegakkan tubuh mendengar kata pamit Zira. Kayak pengen ngomong buat ngasih cincin palsunya, tapi Zira hanya tersenyum dan langsung balik badan. Dia melangkah lebar menuju ke arah tangga. Kedua bahu Veloz melemah, dia menatap batang bunga yang sudah berbentuk bulat mirip cincin dan sepertinya pas dengan ukuran jari manis Zira. Memilih memasukkan cincin palsu itu ke saku celana, menyimpannya saja. S2 bab 49, bertemu. Hari Minggu.